Tidak ada yang lebih penting daripada memanfaatkan kecerdasan buatan. Tapi ada yang lebih esensial. Kalau kita sebagai manusia bisa memakai kebodohan yang natural. Gua mau menghadapkan pahitnya kenyataan dari akhirnya era manusia yang otentik. Semuanya digeneralisasi dengan prompt, large language model, luaran yang sama, membosankan. Sejatinya, kita tidak penting untuk mengetahui seluruh manfaat dari buah apel yang kita makan. Sebagai manusia, sebenarnya kita lebih penting atau setidaknya memperdulikan apakah kita suka dengan buah apel tersebut, bagaimana perasaan kita dengan memakan buah apel tersebut. Apakah rasanya manis, asam, atau sepat. Kita nggak penting dengan kandungan vitamin di dalamnya, tapi kita mementingkan bagaimana kita menginterpretasikan perasaan kita dengan buah apel. Di situ, kecerdasan buatan tidak bisa menggantikan sisi emosional atau seenggaknya perasaan memegang buah apel, melihat warnanya, memilih mana yang matang atau yang tidak. Kecerdasan buatan hanya sebatas memberi kita resep bagaimana menjalani hidup, tapi tidak menjalani hidup itu sebagaimana kita manusia menjalaninya. Ironi memang, kita sebagai manusia berusaha meningkatkan produktivitas, tapi di balik usaha tersebut kita menciptakan obstacle-obstacle atau rintangan yang sebenarnya dihasilkan dari kecerdasan buatan. Kita sering banget berada dalam sebuah limbo, di mana apakah luaran dari kecerdasan buatan ini sudah sepenuhnya benar. Untuk menjawab pertanyaan itu, kita berusaha memvalidasi, yang kita menjerumuskan hidup kita untuk mencari kebenaran dari luaran sesuatu yang sebenarnya hanya terlihat benar. Video ini tidak mengencourage teman-teman untuk meninggalkan kecerdasan buatan sepenuhnya. Tapi kita sebagai manusia, kita jauh lebih mementingkan bagaimana secara emosi, karya, tulisan, bahkan kata-kata yang bisa kita ucapkan tanpa mementingkan di awal apakah pernyataan karya tersebut merupakan yang terbaik. Tapi kita lebih mementingkan bagaimana perasaan kita ketika membuatnya, berproses, atau seenggaknya menyimpannya dalam-dalam karena kita malu dengan karya yang jelek. Gue mau mengajak teman-teman untuk kembali membuat, menciptakan, bersusah payah. Karena sejatinya manusia diciptakan untuk memecahkan hal yang ada di dunia yang sejatinya susah. Kembalikan zaman-zaman dulu, di mana era-era pemikir lama berusaha memecahkan masalah sesimpel
bahasa apa yang layak untuk dipakai mempersatukan Indonesia? Atau sesimpel bagaimana kita bisa jalan menuju suatu tempat untuk kita berteriak sekencang-kencangnya? Kembali kepada otentisitas, di mana rumah dari otentisitas berasal dari jerih payah, bukan pekerjaan yang tanda kutip dimudahkan. Semangat. Ini catatan pertama dari 100 catatan untuk dunia gua yang lebih baik.